Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman yang insya Allah dikaruniai oleh Allah. Perkenalkan, saya Sofia Aulia selaku mahasiswi Universitas Muhammadiyah Bandung pada semester 5 program studi psikologi pada mata kuliah Al-Quran dan Ilmu Jiwa yang diampu oleh salah satu dosen favorit Universitas Muhammadiyah Bandung, yaitu Ibunda Dr. Irianti Usman, MA, selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Nah, pada kali ini saya akan sedikit sharing mengenai pembentukan kepribadian Islam dengan tarbiyah Islamiyah. Nah, sebelum ke pembahasan inti, di sini saya ingin bertanya, apa sih yang kalian pahami dengan kepribadian? Nah, betul, seperti yang telah kita ketahui bahwa kepribadian adalah perwujudan pola pikir, pola sikap, dan pola tingkah laku dalam arti bagaimana kita berpikir, dan bagaimana kita bersikap, dan bagaimana kita bertingkah laku. Dan kepribadian sebenarnya adalah campuran dari hal-hal yang bersifat psikologis atau kejiwaan dan juga yang bersifat fisik. Jika dihubungkan dengan Islam, maka kepribadian Islam merupakan sinergi antara pola pikir dan pola sikap seseorang yang dilandasi oleh akidah dan nilai-nilai Islamiyah. Dengan kata lain, kepribadian Muslim adalah kepribadian yang pandangan, sikap, pilihan, keputusan, dan perbuatannya itu sesuai dengan nilai-nilai Islamiyah. Nah, dalam pembentukan kepribadian Muslim, saat ini sangatlah penting untuk dilakukan karena mengingat mayoritas masyarakat kita adalah kita beragama Islam dan bangsa kita sedang membangun manusia seutuhnya. Sementara bangsa kita saat ini sedang mengalami krisis kepribadian. Hal ini ditandai dengan banyaknya kerusakan moral, di antaranya adalah masih banyak orang yang menikmati pornografi, porno aksi, penggunaan obat terlarang, pemalsuan obat-obatan, pembunuhan, perampokan, anarkisme, perkelahiran, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, hampir setiap hari kita disuguhi oleh berita-berita tentang hal-hal seperti itu, padahal hal ini sangatlah bertentangan dengan kepribadian Muslim yang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang beragama Islam. Nah, salah satu ilmuwan menyatakan bahwasanya kepribadian manusia ini dibagi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama adalah sanguin, lalu koleris, lalu melankolis, dan pragmatis. Oke, yang pertama adalah sanguin. Orang tipe ini mempunyai banyak kekuatan, bersemangat, mempunyai gairah hidup, bisa membuat lingkungannya gembira dan senang. Tetapi kelemahannya adalah cenderung bertindak sesuai emosinya atau keinginannya. Jika orang dengan kepribadian ini mudah sekali dipengaruhi oleh lingkungannya dan rangsangan-rangsangannya dari luar dirinya, dia kurang bisa menguasai diri atau penguasaan dirinya lemah. Orang-orang sanguin ini cenderung mudah jatuh ke dalam cobaan karena godaan dari luar bisa begitu memekatnya dan dia bisa masuk terperosok ke dalamnya. Nah, lalu yang kedua adalah koleris, yang dimana seorang yang tipe ini berorientasi pada pekerjaan dan pada tugasnya. Dia adalah seseorang yang mempunyai disiplin kinerja yang sangat tinggi. Kelebihannya adalah dia bisa melaksanakan tugas dengan setia dan bertanggung jawab dengan tugas yang diembannya. Akan tetapi koleris ini memiliki kelemahannya, yaitu kemampuannya untuk bisa merasakan perasaan orang lain ini agak kurang. Belas kasihannya juga terhadap penderitaan orang lain juga agak sedikit minim karena perasaannya kurang bermain. Lalu yang ketiga adalah melankolis, yang dimana orang tipe ini adalah orang yang terobsesi dengan karya yang paling bagus, yang paling sempurna,
mengerti estetik, keindahan hidup ini, dan perasaannya sangat kuat, sangat sensitif. Akan tetapi memiliki kelemahannya karena dia mudah sekali dikuasai oleh perasaan, dan cukup sering perasaannya yang mendasari hidupnya sehari-hari adalah perasaan yang murung. Tidak mudah baginya untuk terangkat, untuk senang atau tertawa terbahak-bahak, karena orang yang melankolis ini sering kecewa dan depresi jika apa yang diharapkannya itu tidak sempurna. Lalu yang terakhir adalah flegmatis. Orang tipe ini adalah orang yang cenderung tenang dan dari luar cenderung tidak beremosi. Orang tidak menampakkan emosi, misalnya sedih atau senang. Jika naik turun emosinya tidak tampak dengan jelas. Orang ini cenderung bisa menguasai dirinya cukup baik, dan introspeksinya sekali memikirkan ke dalam, bisa melihat, menatap, dan memikirkan masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. Akan tetapi kelemahan dari empat metode ini adalah cenderung mau ambil mudahnya, tidak mau susah. Kelemahannya ini membuat dia menjadi orang yang kurang mau berkorban untuk orang lain. Oke, selanjutnya yang telah kita ketahui bahwasanya Allah itu menciptakan manusia dalam dua tahapan. Yang pertama adalah menciptakan jasadnya, kemudian Allah meniupkan ruh itu ke dalam jasad itu. Dalam Quran surat ke-38 pada ayat 72, maka apabila aku telah menyempurnakan, yaitu menciptakan jasadnya, lalu kutiupkan ruhku ke dalamnya, maka bersujudlah kamu sekalian kepadanya. Maka inilah dua unsur utama dalam kepribadian manusia, unsur materi yaitu fisik manusia, dan yang kedua adalah unsur ruh atau hati dan jiwa manusia. Dan itulah tahapan pertama dari proses penciptaan manusia. Lalu berdasarkan kedua unsur itu, Allah menciptakan kecenderungan dan dorongan tertentu yang kemudian menjadi dasar-dasar yang membentuk kepribadian manusia. Maka dari unsur ruh itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kecenderungan fitrah kepada ibadah, yaitu cenderung untuk bertuhan atau menyembah Tuhan, yaitu Allah. Lalu dari unsur fisik, Allah menciptakan kecenderungan dan mendorong untuk bertindak dan bersikap. Pada buku karangan Al-Banna pada tahun 1992 pada halaman 359, ia meletakkan pembentukan kepribadian muslim ini di urutan yang pertama dalam urutan amal dalam beribadah. Pribadi dimaksud adalah pribadi yang memiliki akidah atau keyakinan yang lurus, ibadah yang benar, akhlak mulia, wawasan yang luas, fisik yang kuat, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya, menjaga waktu. Lalu dalam karangan tersebut ia menyatakan terdapat 4 hal utama. Yang pertama adalah salimatul akidah, yang dimana artinya adalah akidah yang lurus. Salimul akidah adalah suatu yang harus ada pada setiap muslim. Dengan akidah yang lurus, seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat terhadap Allah, tidak akan menyimpang dengan ketentuan-ketentuannya, dan menyerahkan segala perbuatannya kepada Allah semata-mata hanya untuk Allah. Lalu yang kedua adalah shahihul ibadah atau ibadah yang benar. Dalam pelaksanaan setiap peribadahan haruslah mengikuti ittiba kepada sunnah Rasul, yang berarti tidak boleh ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Lalu yang ketiga adalah matinul khuluk atau akhlak yang kokoh, merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim, baik dalam hubungannya kepada Allah maupun dengan makhluknya. Dengan akhlak yang mulia, manusia akan bahagia dalam hidupnya, baik di dunia apalagi di akhirat. Lalu yang terakhir adalah
wawasan yang luas, seorang muslim haruslah memiliki wawasan Islamiyah dan keilmuannya yang sangat luas. Agar mencapai wawasan yang luas, maka manusia dituntut untuk mencari atau menuntut ilmu. Kelima, qawiyul jismi atau jisim yang jismani yang kuat. Seorang muslim haruslah memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara optimal dengan fisiknya yang kuat. Sholat, puasa, zakat, dan haji merupakan amalan di dalam Islam yang harus dilaksanakan dengan kondisi fisik yang sehat dan kuat, apalagi berjihad di jalan Allah dan bentuk-bentuk perjuangan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pemahaman yang kurang berkenan di hati saudara, di hati teman-teman. Saya ucapkan mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.